Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri Rina Amalia Hasan dengan NIM C2401201028 dari kelompok 1 Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada micro-teaching kali ini, aku akan menjelaskan tentang biologi perikanan beserta aspek-aspeknya. Yuk disimak. Sebelumnya, pasti kalian bingung dong, apa sih biologi perikanan itu? Jadi, biologi perikanan adalah studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia, yang dimana terdapat dua cabang ilmu di dalamnya, yaitu natural history yang mempelajari tentang pengetahuan alam dari ikan, bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasinya, serta ada dinamika populasi, yaitu ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Dalam biologi perikanan ini, kita akan mempelajari 3 aspek utama, yaitu aspek pertumbuhan, reproduksi, serta makanan ikan. Ketiga aspek ini penting untuk kita pelajari dalam membantu pengelolaan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam aspek yang pertama, yaitu aspek pertumbuhan. Pertumbuhan secara umum merupakan perubahan dimensi, panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran per satuan waktu, baik individu, stok, maupun komunitas. Pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, faktor lingkungan, dan kondisi pada ikan. Dalam pertumbuhan, kita akan mempelajari terkait distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, serta faktor kondisi yang terjadi pada ikan. Pola pertumbuhan pada ikan terbagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan alometrik dan pertumbuhan isometrik. Untuk pertumbuhan isometrik merupakan pertumbuhan yang terjadi saat pertumbuhan panjang sama dengan pertumbuhan bobotnya. Untuk pertumbuhan alometrik terbagi lagi menjadi 2, yaitu alometrik positif dan alometrik negatif. Alometrik positif berarti pertumbuhan bobotnya lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan panjangnya, atau bisa dikatakan ikannya gemuk. Pada pertumbuhan alometrik negatif, berarti pertumbuhan panjang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan beratnya, atau bisa dikatakan ikannya kurus. Berikut merupakan contoh hasil perhitungan pertumbuhan pada ikan selar kuning, di mana menunjukkan ikan selar kuning didominasi oleh pola pertumbuhan alometrik negatif, di mana pertumbuhan panjangnya lebih cepat dibandingkan pertumbuhan bobotnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam aspek yang kedua, yaitu aspek reproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan organisme dalam berkembang biak yang bertujuan untuk menjaga siklus kelangsungan hidupnya. Reproduksi berperan penting sebagai cara untuk mempertahankan diri yang dilakukan suatu organisme agar tetap menjaga siklus keturunannya. Reproduksi pada ikan terbagi ke dalam 2 pola pemijahan, yaitu total spawner dan partial spawner. Akan ada 5 hal yang kita pelajari dalam reproduksi. Yang pertama, ada proporsi kelamin. Yang kedua, tingkat kematangan gonad. Lalu ada indeks kematangan gonad, ada fekunditas, serta diameter telur. Berikut merupakan contoh grafik perhitungan reproduksi pada ikan selar kuning, di mana ikan selar kuning mengalami pola pemijahan 1 kali dalam 1 periode, yaitu disebut pola pemijahan total spawner. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam aspek yang terakhir, yaitu aspek makanan ikan. Makanan merupakan organisme, bahan, maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makan atau feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Pada aspek makanan ikan ini, kita akan mempelajari 5 hal, yaitu indeks bagian terbesar, luas relung, tumpang tindih, panjang usus relatif, serta indeks isi lambung. Yang terakhir, ada tabel panjang usus relatif. Pada tabel panjang usus relatif ikan selar kuning didapatkan nilai yang kurang dari 1, di mana dapat diartikan bahwa ikan selar kuning termasuk ke dalam ikan karnivora. Mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.